Eh, Insya Allah kita sedikit ulang ya Bu ya, materi pembelajaran kita pada minggu-minggu yang sudah kita lalui sebanyak 4 minggu ya. Itu materi kita ini nanti ya lebih banyak membahas tentang pola kata ya, pola kata mubtada khobar. Nah, coba Ibu lihat di halaman bab 1 ya. Sebelum nanti saya review ke bab 2 yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, itu kan yang pelajaran pertama ya, lebih ke membahas apa yang terkait dengan mubtada khobar gitu ya. Misalnya ya di halaman, coba ibu-ibu buka halamannya, itu halaman berapa ini? Kelihatan nggak ini? Halaman 7 ya? Halaman 7. Itu kan pola-polanya adalah pola-pola mubtada khobar. Ya. Seperti misalnya Hasim Tolibun Kaslanun. Ya. Hasim itu adalah murid yang malas. Ya. Situ ada pola mubtada khobar. Hasim sebagai mubtada, khobarnya adalah Tolibun Kaslan. Khobarnya di situ kan dia sifatnya ini ya, polanya itu sifat mausuf atau naat mansub dan seterusnya ya. Ini semuanya adalah polanya mubtada khobar. Nah, kemudian ada teorinya ya, teorinya ada huruf inna ya, kemudian disambung dengan domir gitu ya. Misalnya ada inna bertemu dengan huwa jadi innahu ya, itu di halaman ke-8, masih halaman 8 ya. Kemudian hia ketemu dengan apa namanya? Inna ketemu dengan domir hia, innaha gitu ya. Kemudian inna bertemu dengan anta jadi innaka. Kemudian inna ketemu dengan anti jadi innaki ya. Nah, inna bertemu dengan ana jadi innani atau ini ya. Ini kan apa namanya, insya Allah mudah ya Bu ya. Tinggal disambungkan saja dengan domir. Kalau domir disambung gitu dengan kata di depannya, berarti kan di situ domirnya domir yang mutasil, domir yang bersambungan dengan kata yang ada di depannya. Maka kemudian kalau berhubungan dengan huwa jadi innahu, berhubungan dengan hia jadi ha, innaha. Berhubungan dengan anta jadi innaka, berhubungan dengan anti jadi innaki, berhubungan dengan ana jadi inni, ya, berhubungan dengan hum jadi innahum, ya, dengan hunna innahunna, ya, kemudian bertemu dengan antum jadi innakum, bertemu dengan antuna jadi innakuna, bertemu dengan nahnu jadi innana atau inna, gitu ya. Nah, ini pola-pola yang memang terkait dengan tadi ada tambahan dari mubtada khobar. Aslinya mubtada khobar, tapi ditambah dengan ana di depannya. Nah, makanya nanti latihan-latihannya itu ya ada penambahan inna di depan kalimat ya. Misalnya di halaman 7 itu ya. Latihan halaman 7 ya. Di situ ada kalimat yang berpola khobar, mubtada khobar. Terus ditambah dengan inna, jadinya apa? Ya. Misalnya inna ditambah huwa ditambah tajirun. Ya. Jadi innahu tajirun kan gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu ana tolibun. Jadi inna ini ya, inna kalau ketemu dengan ana itu kan jadi innani gitu ya. Tolibun.
Terus yang nomor 3 misalnya hum minal yaban. Nah, itu ditambah inna jadi innahum minal yaban. Nah, ini penambahan-penambahannya saja ya. Polanya pola mubtada khobar tapi ada tambah-tambahannya. Sampai di sini paham ya ibu-ibu yang baru bergabung? Yang pelajaran yang lalu sedikit review aja. Ini kan latihan-latihan yang nanti bisa dipakai ya Bu ya, dikerjakan ya. Seperti halaman 8. Sudah ketemu halaman 8? Nah, itu tinggal dikasih inna saja. Misalnya adar susokbun. Adar susokbun. Nah, kalau ditambah dengan inna jadi inna darsa sokbun ya. Karena kalau isim bertemu dengan inna jadinya garisnya adalah fathah ya di akhirnya. Ingat pelajaran yang sudah ada ya, yang sebelumnya dibahas di nahwu ya. Dan lain-lain sebagainya ibu-ibu ya. Ini kemarin latihannya terkait dengan inna. Ya, inna. Nah, ini polanya nanti ya, ibu-ibu bisa pelajari pola di halaman 8 ya. Nah, ini sebetulnya banyak latihan ya, banyak latihan kemarin. Kemudian ditambah lagi dengan bagaimana kalau kata tunjuk itu ya, dia dalam bentuk tidak hanya tunggal tapi dalam bentuk jamak. Ya, teori yang tambahannya itu adalah adanya kata zu ya, zu. Zu artinya bermakna kepemilikan. Ya, ini di halaman 9 paling bawah gitu ya. Bagi yang baru ini bergabung ya. Nah, tapi sebetulnya polanya mubtada khobar semua, hanya ada tambah-tambahannya. Kalau yang di atas tuh tambahannya inna. Kalau ini tambahannya ada zu. Tapi polanya tuh sama saja. Polanya adalah mubtada khobar. Nah, ini kemudian ada tambahan lagi la'alla. La'alla ini temannya inna gitu ya. Misalnya la'alla disambung dengan domir la'allahum bi khair gitu ya. La'allahu bi khair, la'allaha bi khair ya. La'allaka bi khair, la'allaki bi khair. La'alli najifun. Ini tambahannya ya, tambahan. Polanya sama, mubtada khobar tapi nanti ditambah inna ya. Ditambah dengan la'ala. Terus ada nanti tambahannya zu ya, dan lain-lain ya. Nah, itu teori-teori yang ada di bab 1. Nah, kemudian kita masuk ke bab 2 ya. Oh, kemarin ada tambahannya ya Bu ya, ada tambahan. Ada angka bertemu dengan bendanya. Pola angka bertemu dengan bendanya. Agak ini ya, agak panjang ya Bu ya. Yang belum datang. Coba kita ini dulu, ikuti dulu ya pelajaran yang kedua. Nah, ini kita kemarin terakhir tuh sudah masuk bab kedua ya, adarsu sani. Ini sudah dibaca bacaannya tentang apa kemarin? Ada yang masih ingat isinya tentang apa? Tentang perkenalan ya antara Hisam dan Bilal ya. Bilal dari mana, Hisam dari mana ya. Kemudian profesinya apa? Punya orang tua, punya saudara-saudara, punya anak. Ada yang beragama Islam, ada yang bukan beragama Islam. Itu ya terakhir ya Bu. Bacaan, kemudian latihannya kemarin ya, kalau diulang sedikit ya latihannya. Nah, ini latihan 1 ya, halaman berapa ini? Halaman 14. Ajib anil asilah atiyah. Jawablah pertanyaan berikut. Ya, ini jawabannya berdasarkan apa yang sudah dibaca di atas ya, bacaan di atas. Ya. Min aina Hisam, dari mana Hisam?
Ini jawabannya kan ada di atas yaitu. Kemudian ada 3 pertanyaan yang jawabannya semua ada di atas di bacaan. Nah, kemudian ini latihan kedua hanya mencentrang mana yang benar dan mana yang salah berdasarkan bacaan di atas. Kemudian nanti kita disuruh memperhatikan. Terakhir itu kita disuruh memperhatikan kalimat-kalimat berikut yang latihan 3. Ya. Nah, ibu-ibu perhatikan antara kata kalimat yang ada di sebelah kanan dengan kalimat yang ada di sebelah kiri. Ibu perhatikan ya itu ya di situ. Ya. Ada yang pertama Hamidun Tolibun. Artinya apa itu? Hamidun Tolibun. Hamid pelajar. Hamid adalah pelajar. Pelajar. Ya. Itu polanya apa, Bu? Bentuk atau polanya apa itu? Kalimat itu berpola apa? Mubtada khobar. Ya. Yang mana mubtadanya? Hamid. Hamid. Ya. Tolibunnya khobar. Nah, sekarang Ibu lihat kalimat yang di sampingnya. Hamidun laisa bitolibun. Ya. Kalau di sampingnya itu kan di sebelah kanan Hamid Tolibun. Hamid seorang pelajar. Nah, di sampingnya di bagian kiri Hamidun laisa bitolibin. Bukan. Hamid bukan pelajar. Nah, di situ berarti ada tambahan apa, Bu? Laisa. Ada laisa. Ya, laisa. Kenapa laisa? Kemudian ditambah dengan bi. Ya, nah itu ya. Kita perhatikan contohnya dulu. Nah, kemudian di bawahnya. Di bawahnya itu ada atula busigorun. Para pelajar itu masih kecil. Ya. Para pelajar itu masih kecil. Atula busigorun. Kemudian kita lihat bagian sampingnya, bagian kiri. Kalimatnya adalah atulabu, bukan atolabu, tapi atulab. Atulabu laisu bisigorin. Nah, di situ bedanya apa dengan yang di atasnya, Bu? Nah, bedanya apa? Ada wawunya. Ya, ada wawunya di situ. Waw yang kalau dalam bahasa Arab tuh menunjukkan jamak. Biasanya kalau ada waw, ya, kalau tadi yang tunggal tuh laisa, nah jamak itu ditambah waw jamaah, berarti ini kan mubtadanya mesti dia jamak, ya. Betul kan jamak? Jamaknya apa? Jamak taksir, atulab, murid-murid. Nah, jadi kalau kita buat dengan pola yang di atasnya berarti atulabu. Nah, laisanya dirubah menjadi jamak. Salah satu tanda jamak itu adalah ada waw di belakangnya. Jadi laisu gitu ya. Kemudian sigornya ditambah bi jadi bisigorin. Ya. Artinya adalah para pelajar itu bukanlah anak kecil. Kalau tadi kan pelajar itu adalah anak-anak kecil kan gitu. Nah sekarang kalau yang di sampingnya atulabu laisu bisigorin. Murid-murid itu bukanlah anak kecil, gitu. Anak-anak kecil gitu ya. Nah itu contoh yang kedua, Bu. Nah sekarang contoh yang ketiga. Nah kalau tadi di atas baris yang pertama Hamid, sekarang Aminah. Ya kan? Aminah. Aminatu tobibatun. Aminah itu seorang dokter. Nah, nanti kita lihat bagian kirinya ada kalimat, tapi kalimatnya itu berlawanan ya. Kalau tadi Aminah seorang dokter, ini Aminatu laisat bitobibin. Ya. Aminah itu bukan seorang dokter. Di situ apa, Bu? Laisanya berubah ya. Jadi ditambah tak. Ya. Tak di sini namanya taknis ya. Jadi menunjukkan perempuan.
Kalau yang laki-laki nggak ada tak taknisnya. Kalau ada perempuan itu, kalau perempuan dia ada tambahan taknya sukun. Nah, tak sukun ya gitu. Nah, itu ya. Nah, itu berarti beda antara laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang di bawahnya ada kata al-fatayat. Nah, al-fatayat itu dia jamak ya. Jamak berarti dia para gadis. Para gadis ya. Al-fatayatu mutazawijatun. Gadis-gadis itu sudah menikah. Para gadis itu sudah menikah, ya. Nah, kemudian di apa namanya di sampingnya ya al-fatayatu ya, al-fatayatu lasna. Nah, berarti di sini beda ya, Bu ya, antara jamak laki-laki dengan jamak perempuan. Kalau jamak laki-laki laisu. Kalau jamak perempuan berarti lasna. Al-fatayatu lasna bimutazawijatin. Ya, para gadis itu belum menikah. Gitu ya. Laisa. Laisa itu bisa tidak, bisa belum artinya. Jadi kalau laki-laki jamak dia laisu, kalau perempuan jamak lasna. Nah, kalau laki-laki tunggal laisa, kalau perempuan tunggal laisat. Nah, itu untuk orang yang ketiga. Ya, orang yang ketiga ya. Nah, bagaimana dengan orang yang kedua? Di situ ada anta, antum, anti, antuna. Ya, kan ada 4 tuh yang orang kedua ya. Nah, apa kalimat yang di samping kanan berbunyi anta kabirun. Kamu sudah besar, gitu ya. Nah, di sampingnya di situ berarti apa? Anta lasta bikabirin. Nah, jadi kalau anta itu bentuk laisanya adalah lasta. Jadi anta kabirun ya, di sampingnya anta lasta bikabirin. Kamu tidaklah besar gitu ya. Kamu itu kalau yang sebelah itu kan kamu itu sudah besar. Kalau yang di sampingnya kamu itu belum besar. Ya, masih kecil maksudnya ya. Lasta kalau anta. Nah, sekarang bagaimana kalau dia bentuknya jamak? Kalau anta kan laki-laki. Nah, ini nanti ada bentuk jamak laki-laki. Antum judadun. Ya. Engkau, kalian itu baru. Kalian tuh baru. Nah, kemudian di sampingnya antum lastum bijududin. Ya, jududun ya, bukan judat ya. Antum jududun, antum lastum bijududin ya. Nah, di situ berarti untuk domir ya, antum, maka laisanya jadi lastum gitu ya. Antum lastum bijududin. Kalian itu tidaklah baru, maksudnya lama ya. Maksudnya anak lama, anak baru gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang keduanya itu perempuan tunggal, anti ya. Anti fakirotun. Kamu itu fakir. Kamu itu miskin. Maka yang laisanya bentuknya apa? Lasti. Ya kan? Lasti. Jadi anti lasti bifakirotin. Nah, gitu ya. Jadi ini mudah ya Bu ya. Nah, sekarang antum, antuna, jamak perempuan. Orang ketiga, antuna mustahidatun. Kalian perempuan itu rajin. Di sebelahnya antuna lastunna bimustahidatin. Ya, jadi lastunna. Kalau untuk antuna adalah lastunna. Ya. Jadi kalian itu tidak rajin. Nah, sekarang bagaimana dengan orang pertama? Bentuknya bagaimana kalau laisa orang pertama? Ana sama nahnu. Kita lihat. Di sini kalau ana ya, ana mudarrisun. Saya seorang guru laki-laki, ya. Maka bentuk laisanya adalah ana lastu bi mudarrisin.
Saya bukanlah seorang guru. Ana lastu bi mudarisin. Nah, berarti di situ kalau ana lastu, ya. Kalau kalau apa? Nahnu itu lasna, ya. Nahnu tulabun. Kami ini para pelajar. Ya, di sampingnya nahnu lasna bitulabin, ya. Kami itu bukanlah para pelajar, ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami, Ibu-ibu? Insyaallah Ustazah. Bisa ya, bisa Ustazah dipahami. tanya, Ustazah. Ya, silakan. Ini bi ini berarti memang gandengannya ya Ustazah, setelah Laisa itu Iya, ada bi. iya, itu polanya begitu, Bu. Polanya begitu. Terima kasih Ustazah. Ya, nah, ini sekarang latihannya, Bu, ya. Tinggal memasukkan kata Laisa atas kalimat berikut. Nah, lihatlah mubtada'nya, apakah dia bentuk tunggal atau jamak. Nah, sehingga nanti berpengaruh kepada laisanya. Ya, silakan. Ini sepertinya bentuknya semua tunggal ya. Tunggal semua ya. Nah, coba Coba dimasukkan. Kayak tadi ya. Misalnya nomor 1, al-babu mughlaqun. Artinya pintu itu tertutup. Berarti kan lawannya pintu itu tidak tertutup. Al-babu laisa bimughlaqin. Ya. Pintu itu tidak tertutup, berarti terbuka. Ya, silahkan dikerjakan, Bu. Ini latihannya ya, sebagaimana contoh yang sudah dibahas tadi. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang sulit? Tidak sulit ya, Ibu-ibu ya? Tinggal itu aja kan, ini pola yang kita temui ya, yang mungkin sebelumnya tidak ada. Kalau biasanya kan kalau lawan kalimat, lawan kata itu kalau yang satu besar, yang satu kecil. Kalau ini bentuknya itu bukan langsung lawan kata, tapi ada tambahannya laisa. Gitu. Misalnya ana kabirun, ya. Lawan katanya bukan ana sogirun, tapi ana lastu bikabirin. Saya tidaklah besar. Ini pola baru ya. Kalau lawan kata besar kan kecil, kabirun, sogirun, tapi nggak dibikin lawan kata langsung, tapi ada pola yang lain, pakai laisa. Ya. Nah, coba dikerjakan, Bu. Mudah itu ya, tinggal ditambah laisa aja karena bentuk mubtada'nya juga semuanya adalah tunggal. Ustazah, Ya, bisa minta tolong share screen lagi. Soalnya saya belum sempat nyetak. oh iya, ya boleh. Ya, Bu Yeni gimana kabar putranya? Alhamdulillah sehat, Ustazah.
Nah, kelihatan nggak, Bu? Kelihatan ya? Nah, Ya, Ustazah. kelihatan ya. Sudah kelihatan ya, Bu? Bu Yeni ya, udah kelihatan ya, Bu Yeni. Sudah, Ustaz. Ya, itu kan tinggal ditambah Laisa ya, Laisa ditambah B. Tinggal nanti diartikan aja. Jadi kita menemui banyak pola-pola baru ya Ibu-Ibu ya, yang kita tidak dapatkan pada ini, pada durusul lughoh yang jilid 1 sebetulnya. Karena ini pengembangan. Karena kalau yang mubtada khobar itu kan sudah kita pelajari ya, dasar-dasarnya di apa durusul lughoh 1 dan teorinya. Tapi ini nanti ada pengembangan. Bagaimana kalau nanti ditambah inna ya, kemudian ditambah la'ala, ya, kemudian yang khobarnya itu ada zu, gitu ya. Kemudian bagaimana kalau dia khobarnya dalam bentuk angka, ya ada bendanya, gitu. Nah ini kan sudah lebih variasi lagi. Nah kalau sekarang mubtada'nya itu ya polanya mubtada khobar itu lawannya. Sebetulnya kalau lawan kata misalnya tertutup, pintu itu tertutup. Ya sebenarnya gampangnya itu kan lawan katanya pintu itu terbuka kan, al-babu maftuhun gitu ya. Nah, tapi ini kan pakai laisa.
Ya, jadi ini pola baru gitu ya. Kalau mau bertanya silahkan ya ibu-ibu ya. Kalau ada yang belum paham tadi, mungkin yang ketinggalan bab 1 boleh dipelajari semampunya, dikerjakan latihannya. Kalau memang ada yang tidak paham, nanti bisa tanya saya. Supaya ini supaya nyambung nanti Bu. Takutnya nanti setelah lama berjalan ada pola pengulangan kita belum menguasai kan gitu. Lebih baik nggak apa-apa kita belajar aja mumpung masih bab awal ya gitu. Kalau masih bab awal tuh masih mudah lah dipahami. Kayak tadi penambahan inna, penambahan na'ala, penambahan zu gitu ya, kata zu gitu ya. Kalau sebelumnya kan kita belajar inda ya, atau misalnya la, li gitu ya, kepemilikan. Ini ada namanya zu. Kalau yang ini tuh laisa, penambahannya laisa. Sudah gimana? Sudah selesai? Tata tanya, Ya, ya. yang dikerjakan yang latihan 4 apa? Ya. Iya, Mbak, yang Latihan ini. 4. Laisa, kita Ya, latihan 4 itu penambahan Laisa. Ya. Oh ya, penambahan Laisa. Ya. Penambahan Laisa sekaligus diterjemahkan ya, Ibu-ibu.
Gimana Ibu-Ibu? Udah? Coba kita ini ya. Kita latihan ya. Nomor 1 Bu, ayo Bu. Ada yang kata-kata yang tidak diketahui atau dikenal? Seperti mughlaqun itu kan tertutup ya. Baridun dingin. Maridun itu sakit. Naimun Tidur. Nah, imun itu tidur. Sohibun itu sulit. Sulit. Koribun itu dekat. Jau'ani itu lapar. Ya. Lapar. Jau'ani. Kalau ditambah bi jadi bijau'ana. Nah, ini beda sendiri Bu, Ibu ya. Jadi dia itu memang tidak ditanwin gitu ya. Dia jau'ani. Jadi kalau ada ketemu dengan huruf jar di situ bukan nin akhirnya, tapi jadi na. Karena dia itu apa namanya? Tanda majrurnya, tanda jarnya itu fathah di akhir ya, bukan kasroh di akhir.
Sudah? Mudah ya Bu Ibu ya? Ya, Ustazah. Ya, silahkan. Nomor 1 siapa? Ya, silakan. Nomor 1 Saya siapa? Ustazah. Mbak Oki. Ya. Nah, silakan. Al-babu mughlaqun. Ya. Pintu itu tertutup. Al-babu laisa bimughlaqin. Pintu itu tidak tertutup. Ya, betul. Tinggal ditambah Laisa aja kan? Terus ditambah bi. Nomor 2, sama kan? Yang lain juga sama kan? Sama Ustazah. Ya. Nomor 2, silakan Mbak. Mbak siapa? Atau Ibu siapa? Monggo, monggo. Biar semangat. Ustazah, Ya, silakan. Bu Susila. al-ma'u baridun. Al-ma'u laisa bibaridin. Air itu dingin. Air itu tidak dingin. Betul ya. Al-ma'u laisa bibaridin. Air itu tidak dingin. Berarti panas kan kalau kita mau mudahnya al-ma'u apa? Panas kan? Tinggal lawan katanya aja, baridun sama panas. Tapi kan ini ada pola yang lain ya. Ya betul. Nah, kemudian nomor 3, yuk siapa? Saya Ustazah. Ya, silakan. Hisyamun maridun. Ya, Hisyamun laisa bimaridin. ya betul Hisham ya. Jadi Hisham sedang itu sakit. Hisam tidak Laisa bimaridin. Hisham itu tidak sakit. Kalau kita mau mudahnya kan Hisyamun sihatun. Ya kan? Nah, itu aja gitu. Tapi ini kan ada pola yang lain. Ya. Nomor 5, nomor 4. Saya Ustazah. Ya. Abi naimun. Abi laisa bina imin. Artinya ayahku tidur. Yang kedua ayahku tidak tidur. Ya. Ayahku tidak tidur. Laisa bina imin. Ya. Tuh, nomor 5 sekarang ya. 6. 5.
Silakan. Iya, siapa? Nyoba Ustazah. Silakan, Bu ini. Adarsu so'ibun. Adarsu laisa biso'ibin. Ya. Pelajaran itu sulit, pelajaran itu tidak sulit. Ya, ya, betul ya. Nah, yang lain sama ya. Nomor 7 sekarang. Nomor 6. Saya coba ya Ustazah. Ya, silakan Bu Faiza. Masjidu koribun, masjid itu dekat. Ya. Al-masjid laisa biqoribin. Ya. Masjid itu tidak dekat. Ya, betul. Oke. Nah, sekarang ibu-ibu latihan yang ke ini ya. Bagian kelima ya. Iqra al-misalain. Bacalah 2 contoh berikut ya. Summa ya. Adkhil laisa, ya. Kemudian masukkan laisa, kata laisa ala jumalil atiyah atas kalimat berikut. Gitu. Nah, di situ kita lihat bagian kanan, kemudian lihat bagian kiri. Ya. Nah, contoh kan 2 contoh yang kita baca ya. Yang contoh yang pertama, huwa tajirun, dia adalah seorang pedagang. Huwa laisa bitajirin, dia bukanlah pedagang. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, huwa minal Yaban, dia dari Jepang. Huwa laisa minal Yaban, dia bukan dari Jepang. Nah, ini nanti tinggal dibentuk dengan pola, apakah polanya yang pertama ataukah pola yang kedua. Misalnya nomor 1 itu pola yang keberapa tuh, Bu? As-sayyaratu jamilatun itu ngambil pola yang mana? Pertama, Ustaz. Pola yang pertama. Nah, bikinlah berdasarkan pola yang pertama. Nah, jadi kalau tidak ada min berarti kan pola yang 1. Kalau ada min berarti pola yang kedua. Nah, itu aja, Bu. Gitu ya, bikin di sini latihan membuat semisal pola yang ada di contoh di atas. Tinggal memasukkan laisa juga, gitu ya. Nah, laisa ini nanti kan ada laisa bentuknya kalau dia huwa. Kalau misalnya as-sayyaratu gitu ya, atau misalnya ana, atau misalnya anta, iya. Nah, ini kan beda lagi. Artinya laisa di situ kan berubah karena mubtada'nya berbeda-beda bentuknya kan. Kalau huwa kan laisa, kalau hiya apa? Laisat ya. Kalau di ana apa? Lastu. Kalau anta lasti, lasta. Dia apa? Laisat. Laisat. Nahnu, lasna. Nah, ini kan apa namanya? Laisanya akan berubah dengan perubahan itu, apa namanya? Mubtada'nya. Tergantung mubtada'nya itu jenisnya apa. Gitu. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah dia orang ketiga, itu orang kedua, apa orang pertama? Kalau orang ketiga itu kan huwa, yang mulai dari tunggal sampai jamak. Orang kedua berarti anta, dari tunggal sampai jamak, termasuk perempuannya ya. Kalau orang pertama berarti kan cuma 2. Kalau tidak saya, kamu. Nah, coba dirubah, Bu. Latihan merubah ya. Seperti contoh yang sebelumnya ya. Kita pelan-pelan aja ya, Bu ya. Biar Tanya paham. Ustaz. Ya. Yang tadi latihan yang tadi. Ya, yang Hisham latihan. itu Hisham itu orang ketiga. Hisham itu dia berarti orang ketiga, orang kedua, orang pertama. Hisham. Saya, kamu, Hisham, berarti dia. Dia orang ketiga kan? Iya. Dia itu domirnya apa? Domirnya apa? Kata gantinya. Berarti Hisham ini domirnya adalah huwa, gitu kan? Huwa itu berarti huwa dan kawan-kawan itu dia termasuk orang ketiga yang dibicarakan. Kalau orang ketiga itu kan dia goib ya, dia
Dia tidak ada, tapi kita bicarakan. Makanya ada namanya gibah. Gibah itu kan membicarakan Goib. orang yang nggak ada, ya kan? Gibah karena dia goib gitu. Gitu. Tapi kalau kita bicara dengan orangnya ada, itu namanya bukan gibah, gitu. Bisa dipahami ya Ibu ya, misalnya gini. Saya tadi ketemu sama Hisham loh. Hisham itu lagi Iya. begini, begini, begini. Nah, berarti kan Hisham itu adalah orang yang dibicarakan, orang yang goib, orang yang tidak ada. Dia itu orang ketiga. Nah, berarti kan kalau orang ketiga ini domirnya itu huwa dan kawan-kawan. Huwa, hiya, huma, hum gitu ya. Itu orang ketiga. Beda lagi kalau misalnya saya bicara, sekarang kita bicara sama-sama nih. Maka saya sebut kalian, kan kamu gitu ya, Anda gitu. Nah, itu orang yang kita ajak bicara, itu orang yang kedua. Orangnya ada. Nah, satu lagi orangnya itu orang pertama, ya berarti diri kita sendiri kan gitu. Kalau tidak tunggal saya atau jamak. Kami gitu. Kami, kita. Bisa dipahami ya? Nah, kalau Hisham tuh berarti kan seseorang yang kita sedang bicarakan. Berarti dia orang ketiga. Jadi pahami ya? Itunya tetap Ya. Laisa atau musuhnya? Nah, kalau Hisham itu berarti dia apa? Kalau tadi domirnya huwa berarti dia Laisa. Gitu, Laisa ya. Tetap Laisa. Laisa. Ya. Dia Laisa. Ya, syukran Zah. Ya.
Yang baru bergabung bisa dipahami ya. Tinggal memasukkan Laisa. Kalau apa minggu-minggu yang di Ramadan itu kan memasukkan inna, memasukkan la'ala. Nah, kalau ini memasukkan Laisa. Ada yang tidak dipahami artinya ini. Yang tidak tidak diketahui artinya ada. Oh, ini banyak juga ini. Afwan Ustazah, saya tadi ketinggalan yang aktif luzau anu itu apa ya artinya Ustazah? Oh ya, aktif lu itu anak kecil itu lapar. Oh, lapar ya Ustazah? Ya, lapar. Dari Bu Yeni belum ada modul ya? Bentar. Belum Ustazah. Nah, ini nih. Kelihatan nggak ya? Ya, kelihatan Ustazah. Ya. Ini soalnya banyak juga ini latihannya. Sampai 10 ya? Nomor 10 ini kayaknya. Ada 10 kalimat. Nanti absennya ke Google Form aja ya. Bisa masuk kan ya? Saya kadang-kadang suka lupa.
Silakan ibu-ibu nanti masuk ya, masuk ke link itu. Sudah saya perbaharui ya, bisa masuk. Ada 11 nomor ya. Ya, bisa?
Mana? Sudah selesai? Nomor 1 coba, nomor 1 Bu. Belum ya? Belum selesai ya? Nomor 1 nih, as-sayyaratu jamilatun. Pakai pola mana nih? Pola yang pertama ya. Tinggal Aisyahnya. Ya, silakan. Siapa yang mau? Saya Us. Ya, boleh. Silakan. Silakan Bu Prima. Asyairatu. As-sayyaratu. Asyairatu jamilat. Ya. Terus? Mobil itu bagus. Ya. Asyairatu laisa jamilatun. Mobil itu tidak bagus. Laisa apa laisa? Laisa, tunggal. Nah, di situ kan ada apa bentuk apa nih? Isimnya jenisnya laki-laki apa perempuan? Bu Prima. Nah, di situ kan ada jenis isim jenis laki-laki sama isim jenis perempuan. Nah, kalau yang sebelumnya kan dia laki-laki ya. Nah, as-sayyaratu itu jenis perempuan karena ada tak marbutohnya di belakang. Ya, gitu ya. Jadi dia isim mu'anas. Ada isim muzakkar, ada isim mu'anas. Nah, berarti kalau dia itu mu'anas, berarti laisanya ditambah dengan tak sukun. Jadi laisat ya. As-sayyaratu laisat bijamilatin. Mobil itu tidak indah, tidak bagus. Ya, as-sayyaratu laisat bijamilatin. Ya, jadi diperhatikan bentuk katanya ya. Katanya atau isim itu nanti dia termasuk jenis laki-laki atau jenis perempuan. Kemudian apa namanya? Dia tunggal, dua apa jamak gitu. Bisa dipahami ya yang lain ya. Jadi laisat ya. Kemudian yang kedua coba anagoniun. Saya Ustazah. Ya, silakan. Oh, siapa tuh? Ada 2 orang. Siapa aja lah ya. Ya, saya Ustazah. Ya, silakan. Ana goniun. Saya kaya. Ya. Lastu bigoniin. Saya tidak kaya. Ya, lastu bigoniin. Ada binya ya, Bu ya? Lastu bigoniin. Saya tidak kaya. Lastu. Ya, betul ya. Ya. Jadi anak itu nanti kalau laisanya jadi lastu. Ana lastu bigoniin. Ya, nah ini yang orang pertama ya. Kalau orang anta, orang yang kita ajak bicara berarti, ya kan? Anta kamu. Gitu. Nah ya siapa ini? Bu Susila ya tadi ya. Iya. Anta fakirun. Kamu fakir. Anta lasta bi fakirin. Kamu tidak fakir. Ya, betul ya. Jadi anta, jadi laisanya jadi lasta. Maksudnya laisa anta. Jadi di apa namanya disingkat jadi lasta, ya kan? Lasta. Jadi kalau anta nggak pakai anta juga nggak apa-apa ya. Lasta. Itu orang sudah mengerti bahwa yang dimaksud adalah anta. Ya. Nah, sekarang yang hiya minal iraq. Ini berarti kan pakai pola yang kedua ya. Ada tempatnya. Nah, siapa ini? Coba Ustazah. Ya, silakan. Hiya minal iraqi. Hiya laisa minal iraqi. Dia dari Irak.
Dia Ya. perempuan dari Irak. Nah, ini Hia apa? Hia itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Nah, berarti kalau perempuan Laisanya jadi Lasta. Laisat. 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 Gitu. Tasukun. Ya, jadi kalau Hia, Huma, Hum, Hunna itu dia orang ketiga. Orang ketiga itu berarti orangnya tidak ada. Berarti orang itu kita bicarakan, gitu kan? Dia, nanti kan ada huwa, ada hia. Nah, kalau hia berarti apa? Ditambah sama dengan ini ya, asayarotu. Asayarotu kan penggantinya adalah hia ya. Nah, hia itu berarti laisat, gitu ya. Hia laisat minal iro. Gitu. Ya Bu ya. Tadi siapa namanya? Bu Ayan ya? Apa siapa Bu? Bu siapa? Bu Ima ya? Enggak, Ustazah. Oh iya, jadi dia laisat minal iraq ya. Nah, yang berikutnya nahnu asya'u. Saya coba Ustazah. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu askiya'u. Kami pintar. Itu ya Ustazah ya? Ya, betul. Askia. Nahnu lasna bi askiyain. Kami tidaklah pintar. Ya, bi askiya'a atau bi askiyain. Karena dia tuh kan termasuk jamak ya. Jamaknya jamak taksir kan, karena dia nahnu. Nahnu itu kan sudah jamak. Berarti kan apa namanya, khobarnya juga jamak kan. Jamaknya jamak taksir. Berarti seperti jau'an tadi ya, jau'an. Ya, jau'an itu kan ujungnya nu ya, bukan jau'anun ya. Makanya kalau ada bi di situ jadi jau'ana. Ya, jadi ini kalau ada bi apa jadinya apa ujungnya itu? Askiya'a gitu ya. Ya, bi askiya'a. Nahnu lasna bi askiya'a. Paham ya Ibu-ibu ya? Kok bisa A gitu? Padahal ketemu B-nya huruf jar ya. Karena memang kalau jamak taksir itu memang beda sendiri gitu ya. Dia nggak nerima ini, nggak nerima kasroh gitu. Dia hanya menerima domah dengan fathah gitu. Karena dia juga memang nggak tanwin, dia itu ghairu munsharif ya, ghairu munsharif. Tidak bersorok gitu, ghairu munsharif. Ya, bisa dipahami ya Ibu-ibu ya. Nah, sekarang yang berikutnya, huwa azabun. Dia perjaka ini, maksudnya azabun itu kan perjaka. Ya, lanjut. Siapa yang ibu yang mau? Silakan. Saya Ustazah. Ya, boleh silakan. Kibar itu artinya besar ya. Kibar itu besar. Saya belum lihat itu tadi. Kibar itu besar ya, Bu Susila ya. Lanjut Bu. Ya Ustazah. Huwa azabun, dia perjaka. Huwa laisa bi'azabin. Ya. Dia tidak. Ya, betul. Huwa laisa bi'azabin. Huwa laisa bi'azabin. Ya, betul ya. Ya, silakan ibu-ibu yang belum, apakah sama? Sama ya? Nah, kemudian yang ini, yang berikutnya nih, al-mudarisuna fil fusuli. Ini berarti berarti jamak ini, ya, jamak. Ya. Ya. Saya coba ya, Bunda. Ya, silakan. Al-mudarisuna fil fusuli. Al-mudarisuna laisu fil fusuli. Ya, para betul. guru ada di dalam kelas. Para guru tidak berada dalam kelas. Ya, betul ya. Jadi laisu. Laisu fil fusuli. Fusul itu kan jamak dari faslun ya, kelas. Kalau tunggalnya faslun, kalau jamaknya fusulun. Ya, jadi al-mudarrisuna fil fusuli. Nah, ini beda lagi nih Bu ya. Jamak taksirnya ini
menerima tanwin. Jadi ada fusulun gitu. Jadi ada yang tidak menerima tanwin gitu. Memang harus dihafal ya supaya tahu mana yang menerima tanwin, mana yang tidak menerima tanwin gitu. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 8 nih. Saya Ustazah. Nah, silakan. Anti zakiyatun. Ya. Anti lasti bizakiyatin. Ya. Anti lasti bizakiyatin. Tuh. Ya. Kamu itu bukan nggak pandai gitu ya. Kamu itu tidak pandai. Nah, sekarang antum kibarun. Kibar tadi besar ya Bu Susila ya. Maksudnya itu termasuk yang ini. Termasuk jamak ya. Karena antum jamak taksir. Dia menerima tanwin itu ya. Silakan siapa yang mau nomor 9. Yuk, siapa? Ibu Novi, Bu Nurul Akidah, boleh? Saya sudah, Ustaz. Sudah. Yang belum. Saya coba Ustazah. Ya, silakan, Bu. Anti zakiyatun Ustazah. Bukan, yang di bawahnya. Antum. Ya. Antum kibarun. Lastum bikibarin. Ya, lastum bikibarin. Ya, betul ya. Lastum bikibarin. Lihat aja kalau di situ nerima domah tain, berarti kita boleh kasrohkan ya, kasrohkan bikibarin. Kalau dia nggak nerima tanwin, berarti ya ujungnya itu fathah gitu ya. Nah, sekarang nomor 11 ya. Nomor berapa? Nomor 10. Tinggal 2 lagi ibu-ibu ya. Siapa ibu-ibu yang mau? At-thalibatu gitu ya. Ini gampang ini Bu ya. At-thalibatu gitu. Murid-murid itu, murid-murid ini. Jadi nanti tinggal di laisanya dibentuk apa ini? Monggo silakan. Jadi jamaknya jamak isim jamak mu'anas ya. Isim jamak mu'anas salim. Monggo silakan. Siapa ya? Siapa ya? Siapa nih? Ayo silakan. At-thalibatu fil maktabi. At-thalibatu lasna fil maktabi. Ya. Jadi at-thalibatu lasna. Ya, lasna betul. Yang lainnya sama ya ibu-ibu ya. Nah, yang terakhir nih. Ya, nomor 11, yang terakhir yang belum sama sekali. Mbak Retna, coba Mbak Retna. Kedengaran suara Ustazah, soalnya Kedengaran. Antuna apa nih? Antuna tolibatun jadi dun. Judadun. Sudah. Judadun atau judadun ya. Ya. Antuna, lastuna, ya. Gimana Mbak? Jadi antuna, tolibatun, lastuna gitu ya. Jadi di situ di situ ada antuna, tolibatun. Nah, jadi antara tolibatun sama judadun itu ada laisanya. Laisanya ditambah dengan di ujungnya ada tunna ya. Jadi antuna, tolibatun, lastuna. Kalian itu pelajar-pelajar perempuan yang tidak baru gitu kan. Lastuna bijudadin. Ya Mbak Red.
ini ya, jaringannya ini ya, jaringannya nggak stabil ya. Hilang. Hilang kayaknya. Nah, ini ya nomor 11 Ibu-ibu ya. Jadi antuna tolibatun judadun gitu ya. Nah, berarti di sini antuna ya. Bisa juga di antuna lastuna bitolibatin judadin. Nah, gitu ya. Kalian itu bukanlah pelajar-pelajar yang baru gitu ya. Jadi antuna lastuna bitolibatin judadin. Seperti itu. Ya. Ya, nomor 11 ini bisa dipahami ya Ibu-ibu ya. Nomor 11. Insyaallah Ustazah. Ya, di situ tuh khobarnya itu dalam bentuk naat man'ut ya Bu ya, tolibatun judadun ya, murid-murid yang baru gitu ya. Jadi di situ bi-nya itu setelah tolibatun. Sebelum ya, bitolibatin judadin. Antuna lastuna bitolibatin judadin. Nah, selesai sudah ya Bu Ibu untuk malam ini. Lumayan menguras tenaga. Ini Laisa semua nih, Laisa ya. Jangan nanti kita ini aja kayak kita menghafal huwa humahun, huwa humahum, huwa hiya humahuna, anta antuma antuma. Ini tinggal diganti gitu kan. Tinggal diganti kalau ada inna, kalau ada la'ala, kalau ada laisa gitu. Jadi itu nanti ini apa? Pola ini ya, maksudnya kalau kita pakai baju tuh aksesorisnya ya Bu. Aksesorisnya, bajunya udah ada, tinggal ada aksesorisnya gitu. Aksesorisnya ini banyak, ada inna ya kan, ada la'ala, ada zu, ada laisa. Gitu. Ya, mungkin untuk malam ini cukup sekian dulu ya Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari bisa dipahami ya, walaupun mungkin persentasenya cuma 100 cuma 90 misalnya atau 80 ya, minimal adalah yang kita dapatkan. Baiklah, semoga ibu-ibu sehat semuanya ya. Kita saling berdoa semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.